yang mau menikah, kalian mau menikah 70 juta kali, silakan. Tidak masalah. Tapi please, kalian jangan pernah menghadirkan anak ke bumi kalau kalian tidak tahu arti tanggung jawab, Pak. Kawin, lalu ternyata tidak bahagia. Bercerai karena kurang persiapan lahir dan batin. Nah, waktu bercerai ini pun sama. Ada dokternya lagi. Itu sudah takdir. Oh, jodohnya cuma 2 tahun. Jodohnya cuma 1 tahun. Nah, doktrin-doktrin seperti inilah yang membuat umat Islam semakin terpuruk dalam kebodohan itu, Bu. Pak. Coba kalau kita perhatikan, umat Islam ini bisa banyak itu, ya, itu karena mereka ini umumnya, ya saya juga nggak mau menjelekkan mereka. Saya ini bicara tidak menjelekkan agama, tapi yang saya bahas ini perilaku mereka. Saya ibu ya. Ibu, sekarang saya bicara ibu dulu nih. Belum bicara saya sebagai bapak ya. Saya bicara sebagai ibu. Saya jalan di pinggir got. Ya. Tiba-tiba saya menemukan orok bayi. Terus, apakah saya lewat saja begitu? Atau boleh saya ambil? Apakah pada saat saya ambil itu bayi, saya harus tanya dulu nih, mana orang tuanya? Ini agama apa? Agama apa? Begitu? Benar-benar memang tolol, memang benar-benar ya. Kalian udah tidak usah pikirkan bayi itu nanti siapa dia tuh. Gak perlu. Ya dengar ya bapak-bapak, ibu-ibu, dengar saya bicara ya. Yang satu pemikiran yang betul-betul pemikiran setan apa pemikiran iblis ya. Sekarang saya tanya lagi. Nanti bagaimana gini? Misalnya kalian ada yang sakit. Jangan pergi ke dokter yang tidak seagama ya. Begitu. Baik. Bu Linda. Ya, silakan. Ibu Wonder Woman. Shalom semuanya. Ya, salam. Ya, baru sampai rumah cukup capek ya. Tapi karena topik ini membuat saya tensi naik lagi. Jadi terpaksa saya masuk nih kali ini. Siapkan bawang putih. Bawang putih. Benar-benar ya. Karena tadi pagi pun saya sudah sempat membaca di Facebook tentang orang tua angkat ini loh Pak. Dan saya sudah sedikit berkomunikasi dengan Bu Lis ya. Saya udah marah ya tadi pagi. Tapi karena saya ada meeting outside. Jadi saya baru pulang ya. Kebetulan angkat tentang ini. Jujur ini saya baru makan. Belum juga mandi ini ya. Jadi saya mau komentar dulu nih. Oke, siap. Makanya bau di sini. Langsung digas aja, Bu. Digas. Ya, saya nggak bahas anjing-anjing ya. Saya nggak mau bahas anjing-anjing. Karena bagaimanapun kalau saya lihat itu anjing itu lebih mulia daripada manusia. Oke, saya mau bahas mengenai peraturan ini, Pak. Nah, saya tidak tahu ya, apakah ini undang-undang ini, apa peraturan ini dibuat oleh pemerintah daerah setempat ya, Pak. Atau saya baca juga itu kata peraturan yang sudah 3 tahun yang lalu. Pertanyaan saya adalah, ini orang-orang yang buat aturan ini masih digolongkan manusia atau bukan gitu loh. Atau yang kedua, peraturan ini masih terpantau oleh pemerintah pusat? Sungguh-sungguh tidak beradab kalau menurut saya. Saya sebagai ibu, sebagai bapak ya, saya ulang ya, sebagai ibu, sebagai bapak. Saya mengutuk keras statement seperti ini. Memalukan sekali. Ya,
Anak-anak dijadikan objek. Sekarang saya tanya, saya ibu ya. Ibu, sekarang saya bicara ibu dulu nih. Belum bicara saya sebagai bapak ya. Saya bicara sebagai ibu. Saya jalan di pinggir got. Ya. Tiba-tiba saya menemukan orok bayi. Terus, apakah saya lewat saja begitu? Atau boleh saya ambil? Apakah pada saat saya ambil itu bayi, saya harus tanya dulu nih, mana orang tuanya? Ini agama apa? Agama apa? Begitu? Benar-benar memang tolol, memang benar-benar ya. Kalian udah tidak sepikirkan bayi itu nanti siapa dia tuh? Gak perlu. Ya dengar ya bapak-bapak, ibu-ibu, dengar saya bicara ya. Tidak perlu bicara itu anak bagaimana, tidak perlu. Yang penting kalian benahi akhlak kalian. Paham? Tidak perlu kalian bertanya soal agama. Paham? Belajar akhlak kalian, dibenerin dulu. Pernahkah kalian berkunjung ke panti asuhan? Ya, tempat anak-anak. Saya kalau pergi ke sana itu, air mata saya menetes loh. Halo bapak-bapak, ibu-ibu dengar ya. Saya tidak tahu ini kesalahan siapa bapaknya atau ibunya. Kalian orang tua biadab kalau menurut saya. Ya, kalian enak-enak berbuat, bermain, bercinta. Ya, akhirnya anak itu lahir. Kemana tanggung jawab kalian? Ketika dia sudah ada di bumi, kalian bikin peraturan ini, peraturannya. Memalukan sekali. Para orang tua yang perlu kalian perhatikan ya. Hati dan otak kalian itu harus, dan plus akhlak, harus masuk bengkel. Dibenerin dulu itu. Ya, so please jangan pernah bicara agama. Ya, jangan tanya-tanya agama. Kalau saya ditanya agama, so what? Kalau saya Kristen, so what? Anda mau ngapain saya? Emang kalau kita sebutin agama, kita sudah digolongkan orang baik. Begitu? Tindakanmu mencerminkan Anda berakhlak beragama atau tidak dari tindakanmu. Ini omongan yang satu pemikiran yang betul-betul pemikiran setan apa pemikiran iblis ya. Sekarang saya tanya lagi. Nanti bagaimana gini? Misalnya kalian ada yang sakit. Jangan pergi ke dokter yang tidak seagama ya. Begitu? Begitu? Saya rasa dokter-dokter yang profesional juga ketika mengobati, dia tidak pernah melihat ini agama ono, agama enggak. Dia sembuhkan saja, tidak pernah pandang kalian dari agama mana. How stupid kalian benar-benar ya. Memalukan bagi saya. Ada juga Bu berobat Bu, ditanya agamanya apa, Bu, ada itu. Memalukan. Terus anak-anak dibilang harus tanya dulu orang tuanya. Halo, kalian ini sehat atau apa sih? Lagi sakit ya? Jadi indikator itu agama. Terus kalian bilang agama mayoritas. Maksudnya, agama apa itu mayoritas? Saya tanya dulu. Apakah itu menjamin? Tunjukin akhlakmu, bukan agamamu. Berapa banyak tuh anak-anak di panti asuhan tuh? Berapa banyak? Banyak masalah anak-anak ada di panti asuhan. Banyak masalah. Salah satunya adalah apa? Orang tua yang tidak bertanggung jawab. Memalukan orang tua seperti itu. Kalian tidak siap, tidak pantas kalian jadi orang tua ya. Tidak pantas kalian jadi orang tua. Sebelum kalian jadi orang tua, benahi dulu akhlak kalian. Kalau kalian tidak siap, jangan pernah kalian menghadirkan anak di bumi. Dengar itu baik-baik dari saya ya. Jangan kalian yang bercinta, kalian bikin anak-anak menderita. Saya ulang sekali lagi ya. Kalau kalian tidak siap jadi orang tua, jangan pernah kalian menghadirkan anak-anak di bumi.
Saya orang yang menentang keras orang tua yang tidak bertanggung jawab. Kenapa anak-anak bayi kok jadi sasaran? Kalian harus mau cari ini agama siapa? Kalian tuh sinting, saya bilang. Sinting. Kalian tidak bersyukur. Daripada ada itu mati di dalam got, kalian pilih mana? Saya kalau pergi ke panti asuhan tuh, anak-anak tuh panggil saya mama. Bagaimana saya tidak menangis? Halo? Kalian-kalian yang membuat peraturan ini, kalian bertobat ya. Justru kalian yang tidak pantas ada di bumi. Anak-anak yang tidak berdosa. Kalian bikin peraturan begini-begini. Kalau dia bisa bicara, dia... Wah, benar-benar saya bilang ya. Benar-benar deh. Saya marah benar-benar ya. Saya marah. Dan saya sudah bilang sudah sering bilang ya. Jangan pernah orang tua ya. Merasa bangga. Saya ini orang tua. Saya yang kasih makan kalian. Saya mengandung. Stop kalian ngomong kayak gitu. Ya. Ibu pun demikian, jangan berkata, saya yang mengandung, saya melahirkan. Bapak pun sama. Saya menghidupi kalian, saya membiayai kalian. Stop kalian bertobat dengan omongan itu. Saya patahkan kalian semua dengan itu. Stop. Tantang kalian ngomong seperti itu. Tantang. Memalukan kalau bagi saya. Kalau saya sebagai anak, saya balikin, saya kick balik kalian. Habis kalian. Kalian berani menghadirkan anak di bumi. Tidak ada toleransi apapun. Kalian wajib hukumnya tanggung jawab anak-anak. Kenapa sampai anak-anak itu bisa terlempar? Kemana? Karena siapa dia bisa terlempar? Berapa banyak orang tua yang lari? Kalian cuma tahu bercinta. Tapi ketika anaknya lari, kalian kabur semua kemana? Terus kalian jadi sasaran, mau bikin peraturan anak harus begini, anak harus lihat agama begini. Memalukan, alangkah rendahnya pola pikir kalian. Saya betul-betul marah ya Pak. Marah. Peraturan ini benar-benar yang buat memang sinting saya bilang. Sorry ya. Jadi kalau memang peraturan itu 3 tahun yang lalu, bagi saya bukan 3 tahun yang lalu. Apakah masih berlaku sampai sekarang? Ini harus diprotes. Ini sudah diskriminasi apa? Kalian ini udah sakit apa ya? Saya tidak mengerti. Kok otak kalian bisa sampai ke situ ya? Sampai bayi-bayi pun kalian atur. Jangan kalian atur itu, atur akhlakmu. Kalau akhlak kalian baik, dia tidak jadi anak yatim piatu kemana-mana. Tidak. Kalian tahu menempatkan dia di tempat yang benar. Loh, dia hadir ke bumi kan bukan maunya dia. Kalian orang tua yang bercinta kan? Sekarang saya tanya Pak Santiamer atau Pak Raja Uti, undang-undang itu masih berlaku Pak? Peraturan itu? Masih Bu. Nah, terus bagaimana? Apakah dibiarkan saya di daerah situ, Pak, berkembang, bertumbuh seperti itu, Pak? Kenapa mesti agama mayoritas? Ini satu pola berpikir yang betul-betul saya geleng-geleng kepala tuh 3 juta kali deh, Pak. 3 juta kali. Kok begitu cetek punya pola berpikir ya? Agama mayoritas. Oh my God. Boleh Saking sudah terlalu pintar, hanya goblok. Oke, kita kasih tanggapan dari Pak Karni dulu ya Bu ya. Bentar. Silakan Pak Karni. Ya Pak. Ya Pak. Saya setuju tuh dengan statement dari Ibu Linda. Memang ada banyak di Indonesia ini orang yang bisanya bikin anak doang gitu, tapi tidak bertanggung jawab. Ini balik lagi
eh, kembali ke kultur, agama juga mempengaruhi hal-hal seperti ini sampai terjadi. Pertama, dalam Islam itu dikatakan menikah adalah ibadah. Nah, karena doktrin seperti ini membuat banyak umat-umat Islam yang berbondong-bondong untuk menikah cepat. Menikah adalah ibadah katanya. Oke. Banyak Betul, menikah Pak. cepat Adalah ibadah. tanpa persiapan pun mereka bisa menikah. Kenapa? Oke. Ibadah katanya. Tuh. Jadi begitu kawin lalu ternyata tidak bahagia, bercerai karena kurang persiapan lahir dan batin. Nah, waktu bercerai ini pun sama. Ada doktrinnya lagi. Itu sudah takdir. Oh, jodohnya cuma 2 tahun. Jodohnya cuma 1 tahun. Nah, doktrin-doktrin seperti inilah yang membuat umat Islam semakin terpuruk dalam kebodohan itu, Bu. Pak. Coba kalau kita perhatikan umat Islam ini bisa banyak itu, ya, itu karena mereka ini umumnya, ya saya juga nggak mau menjelekkan mereka. Saya ini bicara tidak menjelekkan agama, tapi yang saya bahas ini perilaku mereka. Oke. Ya. Oke, Pak. Rata-rata tambah sedikit, Bu, ya. Oke. Umat Islam ini kebanyakan menikah itu tidak cuma cukup 1 kali. Gitu. Nanti kawin, cerai. Habis kawin, cerai. Cerai lagi. Nanti kawin lagi, punya anak. Nanti anaknya nggak kurus. Itu makanya umat Islam itu banyak. Karena kawinnya itu nggak cukup. Nikahnya itu nggak cukup 1 kali. Bisa Oke. berkali-kali. Oke. Nanti ya tapi lah itu anak yang jadi korban. Bisa kawin tapi nggak bisa ngurusin anak. Ada banyak itu. Seperti itu. Jadi harusnya itu pemerintah daripada membuat peraturan yang saya lihat konyol seperti itu, mendingan dibuat peraturan tentang mengatur perilaku orang yang tidak bertanggung jawab terhadap anaknya itu dipidana. Seperti itu. Itu jauh lebih bagus daripada membuat peraturan adopsi yang seperti tadi. Tidak, ya, peraturannya tidak. Oke, Ya. Pak. Iya. Oh, saya Oke, nambahin. oke, mau ditanggapi oleh Bu Linda, silakan Bu Linda. Ya, Sebentar, saya tanggapi, Pak. Ya, itu kan Bapak bilang mereka tuh menikah adalah ibadah. Oke, itu mungkin mereka punya apalah itu yang mereka pelajari seperti itu. Bagi saya ya, Pak. iya. Kalian yang mau menikah 70 juta kali, silakan. Tidak masalah. Tapi please, kalian jangan pernah menghadirkan anak ke bumi kalau kalian tidak tahu arti tanggung jawab, Pak. Jangan menghadirkan anak ke bumi. Kalian mau kawin 70 juta kali, silahkan kawin. Silahkan sepuas-puasnya kalian. Jangan menghadirkan anak. Kalau akhirnya toh kalian lari dari tanggung jawab, membuat anak itu kemana-mana, dilempar di panti asuhan kemana-mana. Itu biadab bagi saya. Satu lagi tuh Bu Linda. Jadi
ada lagi doktrin di ajaran Islam itu anak itu anugerah. Gitu. Jadi bagi mereka itu bisa punya anak itu artinya sudah diberikan anugerah. Iya. Pak, Itu anugerah itu tidak jalan, Pak. Anak itu bisa mati kalau bapak ibunya tidak tanggung jawab kan, Pak. Apa dia makan batu, Pak? doktrin-doktrin itu Bu Linda harus Iya, sendiri. itu mesti makan rinso itu supaya otak bersih, Pak. Kalau makan nasi otak Gitu. bersih, makan rinso biar mungkin siapa tahu otaknya bersih. Jadi saya pernah ini Bu ya dengar ngobrol dengan salah satu lawyer. Jadi saya bilang gini, Pak, Bapak percaya nggak kalau anak itu anugerah? Oh iya Pak, iya Pak Karni. Saya nggak percaya Pak. Loh, kenapa? Bilang gitu Pak. Saya nggak percaya. Buktinya begini Pak. Ada tuh orang Pak, hidupnya sudah mapan, pasangan baik-baik Pak, udah menikah lama, bahkan ada yang sampai puluhan tahun belum dikasih anak Pak. Eh, eh, ada anak SMA masih pelajar, belum menikah. Kok dianugerahkan anak sama Allah? Saya bilang gitu. Ini Allah ini. Otaknya di mana? Saya bilang gitu. Wih, makanya kok ngomong gitu. Jadi, tapi saya ngomongnya campur-campur. Bercanda seperti itu. Supaya tidak tersinggung. Jadi, Ya, Pak, betul. Doktrin-doktrin yang mengatakan nikah adalah ibadah, anak adalah anugerah, bercerai itu adalah takdir. Nah, doktrin-doktrin seperti ini yang membuat umat Islam semakin terpuruk dalam kebodohannya, Pak. Itu Bu Linda. Ya, Pak, kalau dibilang anugerah ya, anugerah. Anugerah mungkin untuk orang tua anugerah. Tapi buat anak itu penderitaan. Penderitaan kenapa? Kalau orang tuanya tidak tanggung jawab ke anak, apakah itu anugerah? Anugerah kepada orang tua aja, anak tidak berlaku itu, Pak. Anak tidak tahu anugerah, Pak. Dia tahu bagaimana kehidupannya dipenuhi oleh orang tua. Mungkin anugerah buat orang tua, tapi bagi anak itu penderitaan ketika orang tua tidak bertanggung jawab. Jadi jangan bicara anugerah. Ketika tanggung jawab mau berjalan, itulah anugerah. Anugerah yang bisa dinikmati juga oleh anak-anak. Tapi kalau anugerah hanya ngomong anugerah tanpa Anda melaksanakan tanggung jawab, bukan anugerah. Itu penderitaan buat anak-anak. That's it. Oke, next Pak. Wah, makin seru ini ya. Karni mau menanggapi lagi atau mau lanjut? Lanjut. Gimana Ketua? Oke, lanjut dulu Karni, Pak Karni, nanti habis Pak Karni baru saya sedikit aja Pak Karni supaya kita dudukkan pada masalahnya ya. Jadi yang dibilang Bu Linda tadi oke, semuanya oke, semua bagus, tetapi kita biar lebih mengkristal dan nanti ada solusi ya, menginspirasi solusi. Silakan Pak Karni. Pak Karni nanti saya sebentar aja. Jadi umat Islam yang bisa mendidik anaknya itu ada juga itu. Tapi yang tidak, yang misalnya bikin anak doang itu jumlahnya lebih banyak. Kawin cerai. Ini yang membuat anak-anak di Indonesia ini banyak yang broken home. Itu. Jadi, makanya tingkat kriminal di Indonesia ini tinggi, Pak. Karena banyak anak-anak
Indonesia yang lahir dari keluarga yang berantakan. Jadi penjahat mereka itu. Karena hidupnya tidak bahagia dengan keluarganya. Nah, sinilah pentingnya pemerintah untuk mengatur, membuat peraturan. Ya. Betulnya peraturan-peraturan itu ada yang sudah dibuat tentang minimal usia pernikahan dalam undang-undang perkawinan. Tetapi manakala ada masyarakat yang melanggar, tidak ada sanksinya itu. Sama seperti pengaturan toa masjid. Kan ada aturannya, Pak. Toa itu hanya dipergunakan pada saat azan saja. Di luar dari itu tidak boleh mempergunakan toa. Tapi faktanya ceramah masih pakai toa. Kadang-kadang pengajian, berzikir masih menggunakan toa di luar dari azan. Itu melanggar peraturan sebetulnya. Tapi apa? Pol PP diam aja tuh. Polisi diam saja. Jadi, peraturan tuh ada, tapi penegakan hukumnya, Pak. Begitupun dengan peraturan soal undang-undang pernikahan. Sudah ada, tapi implementasinya terhadap masyarakat. Aparatur hukum tidak menjalankan kewajibannya untuk menegakkan peraturan yang ada. Itu, Pak. Terima kasih.